Halo teman-teman Indonesia, aku lagi berada di kota Yogyakarta dan kebetulan tengah berada di daerah Tugu, Yogyakarta dan aku nginep di salah satu hotel yang lokasinya sangat berdekatan dengan Tugu Yogyakarta, yaitu Grand Senyum Hotel. Nah, hotelnya itu tepat sekali berada di sekitar Tugu Yogyakarta. Jadi aku mau mempersiapkan diri untuk main-main ke Tugu Yogyakarta di sore hari ini. Nah ini dia teman-teman Indonesia, aku mau kasih rekomendasi hotel kalau teman-teman Indonesia lagi berada di Yogyakarta dan pengen liburan di kota Jogja dengan lokasi yang sangat berdekatan dengan Tugu Jogja. Dan ini sangat-sangat strategis kalau teman-teman Indonesia nginep di Grand Senyum, ini bisa ke Tugu Jogja, ke Malioboro sampai ke Keraton dan lain sebagainya itu hanya dalam satu garis lurus aja. Sekarang aku mau masuk ke kamar hotel di Grand Senyum Hotel di Yogyakarta ini dan pengen ngasih tahu untuk teman-teman Indonesia seberapa dekat sih Tugu Yogyakarta dengan Grand Senyum Hotel ini. Jadi nanti aku kasih tahu dari jendela karena memang dari kamar hotelnya pun itu kita udah bisa ngelihat area Tugu Yogyakarta. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman Indonesia betapa dekatnya hotel Grand Senyum dengan Tugu Yogyakarta. Wah, menarik banget nih untuk lokasinya sebagai tempat liburan. Halo guys, selamat sore. Hari ini aku masih berada di kota Yogyakarta. Nah, kali ini aku nginep di salah satu hotel yaitu Hotel Grand Senyum yang lokasinya sangat berdekatan dengan Tugu Yogyakarta. Jadi sore hari ini aku mau ajak teman-teman Indonesia untuk melihat situasi sore hari di Tugu Yogyakarta. Nah, sama-sama kita pergi ke Tugu Yogyakarta yuk. Ini dia teman-teman Indonesia dan ini aku bisa melihat Tugu Yogyakarta dari kamar Grand Senyum Hotel dan itu ada di ujung sana. Kira-kira menurut teman-teman Indonesia dari Grand Senyum Hotel ke Tugu Yogyakarta itu berapa meter? Mungkin 50 meter, 100 meter, atau 200 meter. Yang pasti ini deket banget dan bisa ditempuh dengan jalan kaki yang cukup singkat. Tugu Yogyakarta merupakan titik pertemuan empat arah jalan dari tiga nama jalan yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro, dan juga Jalan Pangeran Mangkubumi. Dan dari garis lurus Jalan Pangeran Mangkubumi ini teman-teman Indonesia bisa sampai ke Jalan Malioboro. Nah, teman-teman Indonesia sekarang AA berada di jalan terusan Pangeran Mangkubumi. Jadi kalau teman-teman Indonesia masuk ke jalan Pangeran Mangkubumi, lurus ini teman-teman Indonesia akan sampai di stasiun Yogyakarta dan juga jalan Malioboro. Dan kalau teman-teman Indonesia lurus terus bisa sampai ke Keraton Yogyakarta. Untuk pecinta backpacker ataupun teman-teman Indonesia yang hobi jalan kaki, nginep di sekitar Tugu Yogyakarta itu teman-teman akan bisa dan juga mampir ke berbagai destinasi tempat sejarah dan tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Mulai dari Tugu Yogyakarta, Jalan Malioboro, Stasiun Yogyakarta. Teman-teman Indonesia juga bisa ke Benteng Friedeburg, Taman Pintar, sampai ke Keraton Yogyakarta dan juga Taman Sari hanya dalam satu garis lurus.
Pada kesempatan video kali ini, AA akan eksplor kawasan Tugu Yogyakarta yang semakin hari semakin ramai didatangi oleh anak muda, dan ini menjadi tren tersendiri bagi anak muda untuk menikmati sore hari di Tugu Yogyakarta. Dahulu kala Tugu hanya dilewati kendaraan, tapi sekarang area di sekitar Tugu Yogyakarta ini telah ditata dengan pedestrian yang sangat luas, dan waktu terbaik untuk teman-teman Indonesia datang ke Tugu Yogyakarta adalah sore hari ataupun malam hari saat lampu sorot menghiasi Tugu. Nah, untuk di sekitar Tugu ini teman-teman Indonesia sudah banyak banget area-area coffee shop yang bisa teman-teman datengin, dan juga berbagai macam angkringan legendaris yang bisa teman-teman coba saat bermain di kawasan Tugu Yogyakarta. Seperti sore hari ini, AA tengah menikmati suasana yang begitu kental di kawasan Tugu. Ada hal-hal yang modern, tradisional, dan juga sejarah yang kuat di Tugu Yogyakarta. Ini membuat kawasan ini tidak pernah sepi. Apalagi saat ini banyak banget tempat-tempat spot foto yang sudah disediakan untuk kawasan Tugu Yogyakarta. Jadi kalau teman-teman ke Jogja ini wajib banget buat mampir ke Tugu. Tugu Jogja bukan sekedar monumen batu di tengah persimpangan jalan, tetapi ia adalah jantung spiritual dan visual kota Yogyakarta. Jadi banyak banget nilai sejarah yang terdapat di dalam Tugu Yogyakarta. Dikutip dari sumber Wikipedia Indonesia, Tugu yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan bentuk aslinya. Ada dua fase penting dalam sejarahnya. Yang pertama itu adalah Tugu Golong Gilig tahun 1755. Ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bentuknya berupa tiang silinder atau gilig dengan puncak berbentuk bulat atau golong. Tingginya mencapai 25 meter. Bentuk ini melambangkan manunggaling Kaula Gusti atau bersatunya rakyat dengan raja. Dan pada tahun 1867 terjadi gempa bumi dahsyat meruntuhkan Tugu asli. Lalu Tugu yang kita lihat saat ini disebut juga dengan Tugu Palputi. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda membangun kembali Tugu tersebut, namun dengan desain yang berbeda total, berbentuk persegi dengan puncak runcing seperti kerucut. Inilah bentuk yang bertahan hingga saat ini. Jadi yang teman-teman Indonesia lihat ini adalah Tugu yang dibangun pada tahun 1889. Tugu Jogja merupakan bagian vital dari garis imajiner Yogyakarta, yaitu garis lurus. Ini menghubungkan 4 titik sakral, yaitu Gunung Merapi di bagian utara, Tugu Jogja, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan di bagian selatan. Nah, buat teman-teman Indonesia yang pengen tahu seperti apa bentuk Tugu Golong Giling, sekarang sudah ada miniaturnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi, ini Tugu awal bernama Tugu Golong Giling yang pernah ada sebelum adanya Tugu Jogja yang seperti saat ini. Simbol dan makna yang terdapat di dalam Tugu Yogyakarta ini terdapat prasasti menunjukkan waktu pembangunan kembali, ornamen, terdapat hiasan seperti daun, lumbu, bintang, dan garis-garis tegas yang memberi kesan kokoh, dan warna didominasi warna putih dengan sentuhan emas di bagian puncaknya melambangkan kesucian dan kemuliaan.
Baiklah teman-teman Indonesia, setelah tadi AA mengeksplor kawasan sekitar Tugu Yogyakarta dan menggali informasi mengenai sejarah yang panjang tentang Tugu Yogyakarta. Sebetulnya kalau mau diutarakan secara panjang tuh sejarah dari Tugu Yogyakarta ini sangat panjang banget. Jadi buat teman-teman Indonesia yang lagi jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa untuk mampir ke Tugu Jogja. Nah, jangan lupa juga teman-teman Indonesia, terima kasih banyak sudah nemenin AA buat explore Tugu Jogja di sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen positif. Kita sama-sama bangun channel ini jauh lebih baik lagi, supaya kedepannya bisa kasih informasi dan pengalaman perjalanan lainnya yang tentunya bermanfaat untuk informasi perjalanan bagi teman-teman Indonesia.